Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anihil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Amma ba'd, ayyuhal muslimun, bunda ayah yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala semata. Kita kembali bisa dimuwajahkan di majelis yang penuh berkah, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan istiqomah, memilih jalan ini bagian dari jalan kita menuju kepulangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meyakini tidak ada satupun manusia yang manakala kita duplikasi, kita itba'i, perilaku dan fragmen hidupnya akan menghantarkan kita pada ridha dan jannah Allah, kecuali hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pribadi-pribadi yang mengikuti beliau. Terakhir kemarin, seperti yang disampaikan oleh Ustadz Egu, dan kita senantiasa berterima kasih pada beliau, kemudian Ustadz Doni, jajaran manajemen dan kepanitiaan kajian rutin Darul Ashfa, yang tadi sudah disampaikan jadwalnya selama 1 bulan itu ya, beragam kajian yang dihidangkan kepada umat untuk kemudian dinikmati bersama, diambil ibrah dan hikmahnya. Sehingga semoga ya dengan majelis ini ada tambahan bekal terbaik kita menuju mizan yang kelak akan kita hadapi dan keputusan hisab Allah atas kita semua dengan ujung hisab yang terbaik, rapot yang terbaik, ridho Allah, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Baik, hari ini seperti yang disampaikan Ustadz Egu tadi, kita akan mengkaji bahasan kelanjutan tentang Aqabah. Aqabah. Jadi kalau panjenengan masih ingat bahasan bulan kemarin, di tahun ke-11 kenabian. Kalau saya sebut 11 kenabian berarti usia Kanjeng Nabi 40 tambah 11, gampangnya begitu. Tahun ke-11 kenabian berarti usia beliau 51 tahun. Hari itu dakwah Mekah begitu pengap, begitu sesak, sehingga kemudian Rasul memutuskan untuk tak mengembangkan sayap dakwahnya kepada masyarakat Mekah, melainkan kepada tamu-tamu Mekah, yang itu terjadi dalam situasi dan suasana yang sangat masif pada saat bulan-bulan haji. Maka yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah mendakwai para pendatang, para penziarah, para pelaku haji, orang-orang yang akan melaksanakan ibadah haji, meskipun syarat rukunnya sudah mengalami banyak perubahan ya di kalangan masyarakat jahiliyah waktu itu. Jadi Rasulullah SAW oleh Allah ditakdirkan bertemu dengan 6 orang dari kabilah Khazraj. Kemarin sempat kita bahas, Madinah itu pribuminya itu keturunan Khazraj dan Aus. Aus dan Khazraj itu 2 bersaudara, Pak. Tapi ketika sudah beranak pinak, sudah bercanggah, sudah berudak-udak gantung sewur, itu keberapa Pak Habib? Udak-udak gantung sewur. Itu mulai terjadi gesekan-gesekan antar keluarga. Ya sudah keluarga jauh itu. Sudah bukan misanan, bukan minduan, bukan miluan. Ya. Tapi udah gantung sewur itu yang kesekian. Bahkan kemudian terjadi pertempuran, peperangan secara reguler selama kurang lebih 120
tahun. Antar Khazraj dan Aus ini. Maka ketika Rasulullah SAW di tahun ke-11 kenabian bertemu dengan 6 tokoh dari Khazraj yang dipimpin oleh seorang tokoh besar Khazraj yang bernama As'ad bin Zurarah. Kemudian beliau menawarkan Islam kepada mereka, dan komentar mereka sebelum terjadinya Bai'at Aqabah yang pertama, komentar dari As'ad bin Zurarah adalah, ini loh yang dibicarakan orang-orang Yahudi di Yathrib, di tempat kita. Yang mereka sering mengancam kita dengan mengatakan, kalau Nabi kami nanti sudah dihadirkan Allah, Rasul kami sudah diutus Allah, maka Arab akan berada dalam kekuasaan kami. Ini loh Nabi yang kemudian mereka sering ancamkan, dan Allah mentakdirkan kita yang ketemu dulu, bukan mereka. Maka kita mendahului Yahudi-Yahudi di Yathrib. Sehingga kemudian mereka menyatakan keislamannya, pulang kembali ke Yathrib, mendakwahkan Islam, mengabarkan keberadaan Rasulullah. Maka di tahun ke-12, urutannya begitu, ini biar tertib ya. 11 ketemu dengan 6 orang, tahun ke-12 kenabian berjumpa dengan 12 orang. Yang 6 orang tadi dipimpin oleh As'ad bin Zurarah, kembali lagi bersama dengan 7 orang yang lain. Loh, 6 sama 7 kan harusnya 13. Karena di antara 6 yang tahun ke-11 kenabian tadi hadir di tahun ke-12 kenabian, itu ada 1 yang tidak beribadah haji, namanya Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Jabir ini salah satu sahabat yang namanya masyhur karena ada hadis yang unik berkaitan dengan Jabir ini. Jabir bin Abdillah al-Ansari. Beliau ini salah seorang sahabat Kanjeng Nabi yang ketika menikah ditanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah engkau sudah melihat calon istrimu? Belum ya Rasulullah. Maka lihatlah. Maka dari sinilah fikih nadhar itu muncul. Lihatlah, kalau mau menikah ya lihat orangnya. Agar supaya lebih tahu itu ya, agar supaya pilihan lebih mantap, dan bisa jadi dengan melihat ada hal-hal yang sebelumnya belum kita tahu bertambah keinginan kita, bertambah kecintaan kita, dan seterusnya. Itu dari Jabir bin Abdillah. Fikih nadhar itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Jabir bin Abdillah tidak ikut di tahun ke-12 kenabian. Jadi ada 12 orang. Mayoritas dari Khazraj menemui Rasulullah SAW sampai di Bai'at. Di sebuah tempat antara Mekah dengan Mina, yang kemudian hari ini kita kenal sebagai Aqabah. Aqabah itu tanah yang meninggi menuju pada puncak bukit antara Makkah dengan Mina. Jadi kalau panjenengan sedang umroh atau haji, katakan umroh paling mudah untuk mengidentifikasi, kalau haji panjenengan sulit untuk mengidentifikasi karena banyaknya manusia. Ketika panjenengan diajak ziarah ke Mina, pada saat umroh panjenengan akan melewati atap-atap, dalam tanda petik ya, atap-atap tenda jamaah haji di Mina. Karena kita mengendarai bis gitu kan, kita bisa melihat ke bawah itu atap-atap. Lah di daerah itulah yang disebut sebagai Aqabah, dan disitulah Rasulullah SAW membaiat 12 orang ini. Setelah dibaiat, yang baiatnya disebut dengan baiatun nisa, baiat wanita. Kenapa disebut baiat wanita? Karena dari sekian banyak poin yang dimunculkan oleh Kanjeng Nabi dalam kalimat baiatnya kepada 12 orang ini, tidak ada satupun kata-kata perang. Maka kemudian para peserta baiat mengatakan ini baiatun nisa. Gak kereng baiatnya, gak ada perangnya. Tapi ketika kemudian tahun ke-13, itu tahun ke-12 tahun ke-13 yang hadir ke Aqabah atau di Aqabah, kalau tadi cuma 12 orang menjadi 75. Ikhtilaf di kalangan para mu'arrikh, tapi pendapat yang paling masyhur 75. Dari 75 itu ada 2 orang wanita. Yang pertama namanya Nusaibah binti Ka'ab bin Amr, seorang wanita yang menjadi junah atau perisai Rasul pada perang Uhud. Wanita apa? Tapi jadi junah Rasulullah. Dan wanita inilah yang nanti dalam pertempuran melawan tentara Musailamah al-Kadzdzab di kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq menyertakan 2 anaknya yang kemudian syahid di sana. Ya, salah satu putra beliau itu syahid.
Dan beliau kembali tampil. Jadi beliau ini wanita yang mendapat izin dari Khalifah Abu Bakar untuk tampil di front terdepan dalam pertempuran. Padahal secara umum maklumnya para wanita yang mengikuti ekspedisi peperangan Ghazwah Sariyah, Ghazwah itu Kanjeng Nabi ikut perang besar itu ya, atau perang-perang yang Rasul tidak ikut, wanita ini secara umum derek Pak. Cuman secara umum wanita itu kan posisinya di dapur atau di medis. Tetapi Nusaibah ini minta izin kepada Khalifah Abu Bakar dan diizinkan. Ketika ada yang protes itu ya, ditanya oleh Abu Bakar, siapa wanita yang kau maksud? Dijawab Nusaibah binti Ka'ab bin Amr. Kata Abu Bakar, aku mengizinkannya sebagaimana Rasul mengizinkannya. Berada di front terdepan Pak, seorang wanita, Masya Allah. Bunda yang dirahmati Allah, jadi 75 orang ini berkumpul di Aqabah. Sampai kemudian terjadi baiat kedua. Yang baiat kedua, di dalam baiat kedua itu ada sebuah kalimat di mana seluruh kaum muslimin yang hadir dari Ansor diminta oleh Kanjeng Nabi untuk melindungi beliau sebagaimana mereka melindungi keluarganya. Menyiapkan tubuhnya menjadi perisai bagi Rasul sebagaimana mereka menjadikan diri mereka junah atau perisai bagi keluarganya, dan mereka menyanggupi, bala ya Rasulullah. Maka kemudian walakal jannah, kata Rasul, maka bagi kalian surga, bagimu surga. Jadi itu adalah baiat kedua, itu ya, baiat Aqabah kedua. Pasca baiat Aqabah kedua atau pasca baiat Aqabah pertama, Rasul mengirim utusan diplomat pertama, namanya sinten kalau wingi? Mus'ab bin Umair. Seorang laki-laki tampan, ganteng, gagah, masa mudanya bois, wangi. Sempat saya sampaikan pada panjenengan, kalau dia Mus'ab bin Umair itu lewat di Darul Ashwa, itu kok kemudian lewatnya itu sudah 25 meter, 50 meter, itu baunya masih di sini Pak. Mungkin kita bertanya-tanya, parfum apa yang dipakai? Mungkin parfum produk Darul Aswad suatu saat. Dari mana? Dari za'faron. Kita biasa menyebut dari bunga saffron. Jadi Umar bin Abdul Aziz, ya, cicitnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau menjadi gubernur Madinah, beliau sempat jadi gubernur. Ketika beliau menjadi gubernur di Madinah, beliau memakai baju yang kalau membeli dengan harga 400 dirham atau dinar waktu itu ya. Mohon maaf saya lupa itu dinar atau dirham penyebutannya. Karena kalau dinar itu berarti per dinarnya 2,25 juta. Tinggal ngalikan 400. Membeli baju seharga itu beliau mengatakan kok kasar ya. Tapi ketika nanti beliau jadi khalifah Pak, beli baju 40 dirham saja beliau mengatakan ini terlalu halus buat saya. Artinya beliau mengajarkan kepada kita para khalifah ya, Khulafaur Rasyidin, jamak dari khalifah itu khulafa. Khulafaur Rasyidin ditambah dengan Umar bin Abdul Aziz. Ini adalah para khalifah, pemimpin yang mengajarkan pada kita. Semakin tinggi kedudukan, semakin sederhana hidupnya ternyata. Semakin besar kekuasaannya, semakin khawatir dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga memakai baju seharga 256.000 itu merasa kainnya sudah terlalu halus. Padahal ketika menjadi gubernur pada awalnya, beliau memakai baju yang harganya miliatan itu masih berasa kasar. Dan harumnya luar biasa. Karena apa? Dicelup dalam minyak za'faron. Jenengan pirsa saffron Pak. Saffron yang kalau kita beli kecil itu ya, mungkin Ustadz Doni pirsa. Yang putihnya itu, bunganya itu, yang kalau dicelupkan warnanya kunyit itu, kayak topinya Ustadz Habib itu saya beli sekian kecil Pak, 350.000. Nah itu digunakan untuk nyelup kain agar supaya apa, seluruhnya berwarna kunyit. Kalau sekian itu 350.000, konon kabarnya kata Ustadz Muhammad Fauzil Adim, Ustadz Salim Afillah, itu bisa mungkin sekian atau 1 hektaran itu untuk nyelup satu kain untuk baju. Nah kalau sekian 350.000,
untuk nyelup kain agar supaya seluruhnya berwarna kunyit dan baunya itu meresap. Makanya harganya miliar. Konon kabarnya sekarang ada dasi pakai zafaron begitu, saffron. Jenengan bisa googling lah. Saya belum googling, itu informasi dari Ustadz Muhammad Fauzil Atim Jogja. Ada dasi di Dubai, kalau baju enggak ada. Zaman dulu, zamannya Sayyidina, zamannya Umar bin Abdul Aziz itu ya. Mungkin suatu saat panjenengan pengen beli ya, monggo lah, kelas panjenengan itu ya. Itu dasinya Pak, dasi saja kalau nggak salah ya kalimatnya Ustadz Muhammad Fauzil Atim 360 juta. Dasi. Makanya bajunya Umar bin Abdul Aziz segitu harganya dulu Pak. Tetapi ketika beliau jadi khalifah itu sederhananya Masya Allah, jauh lebih sederhana dibanding kita. Jadi Mus'ab bin Umair itu dulu seperti itu juga, ganteng, wangi, bois sebelum beliau masuk Islam. Masuk Islam dikucilkan keluarganya, di stop ekonominya, diusir bahkan. Tapi oleh Kanjeng Nabi dimuliakan. Dijadikan apa? Diplomat pertama, utusan pertama Rasulullah ke Yasrib untuk mengajarkan Islam kepada masyarakat Yasrib. Dan nanti beliau akan menjadi salah satu sahabat yang syahid di Uhud, di lembah Uhud, bersebab wajahnya mirip dengan Kanjeng Nabi. Siapa yang menjadi target ketika perang melawan musyrikin Mekah? Rasulullah pasti. Maka ketika mereka melihat wajah yang mirip dengan Rasul, wajahnya mirip dengan Rasul karena beliau ini dengan Rasul minduan. Jadi nyambungnya kalau tidak salah di Abdul Manaf. Nyambungnya bukan di Hashim, bukan di Abdul Muthalib, tapi Abdul Manaf. Rasulullah itu kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Nah, nyambungnya dengan Mus'ab bin Umair itu di Abdul Manaf. Jadi mirip wajahnya dengan Rasulullah, sehingga nanti di pertempuran Uhud beliau yang membawa roya atau bendera pertempuran itu dibunuh dan menjadi syahid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lah Mus'ab bin Umair dikirim, sehingga dakwah Mus'ab bin Umair 1 tahun Pak, Masya Allah ya. 1 tahun di Madinah, di Yasrib waktu itu namanya itu ya. Yang beliau ketika dikirim bawa 12 orang, tahun berikutnya sudah bawa 75 orang. Allahu Akbar. Itu belum yang lain-lain, belum yang tidak ikut haji. Yang ikut haji dan berbaiat pada Kanjeng Nabi saja 75. Ini menunjukkan keberhasilan dakwah yang luar biasa. Jadi beliau berhadapan dengan orang-orang Yahudi sudah siap, berhadapan dengan orang-orang Majusi sudah siap, penyembah berhala sudah siap dengan sekian banyak jawaban. Dan beliau ini terkenal santun, orang yang punya etika, orang yang adabnya luar biasa dan wajahnya enak dilihat Pak. Maka kadang mengirim utusan dengan wajah yang enak dilihat itu penting Pak. Kadang ketika nyampaikan gitu kan Pak, kalau wajah saya itu kan pas-pasan gitu Pak. Pas dilihat kadang enak, kadang gak enak gitu kan. Mus'ab bin Umair itu Masya Allah, dilihat itu selalu enak, kayak Ustadz Igu gitu lah. Kalau pas ke depan lihat itu kan enak Pak. Jadi bunda yang dirahmati Allah, di gambarannya ya. Jadi di tahun ke-13 kenabian, tahun ke-13 kenabian berarti usia Kanjeng Nabi 53. Itulah titik krusial di mana Islam akan mengembangkan cahayanya ke seluruh bumi. Karena di usia itulah Kanjeng Nabi hijrah. Berarti pasca baiat Aqobah kedua Rasul sudah yakin. Ini berarti Madinah sudah siap, Yasrib sudah siap untuk ditempati sebagai Nuqtatul Ibtida. Nuqtatul, Nuqtah itu kan titik, Ibtida itu titik awal. Nuqtatul Ibtida untuk dakwah. Inilah titik yang kemudian disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkembangnya Islam. Nuqtatul Ibtidanya di sana, Nuqtatul Intilaknya di sana, Nuqtatul Irtikasnya dari sana. Nuqtatul Ibtida itu titik awal dakwah, Nuqtatul Intilak itu titik tolak, dan Nuqtatul Irtikas itu titik pancarnya. Jadi Rasul sudah yakin, ini 75 tokoh Aus dan Khazraj sudah bersatu. Maka kemudian Rasulullah SAW atas izin Allah memutuskan, berarti tahun ini kita sudah diizinkan Allah hijrah. Berarti tidak sembarangan hijrah itu. Hijrah itu mensyaratkan sudah harus ada batu loncatan, harus ada dulu. Maka kalau ada orang mau hijrah, hijrah pekerjaan, harus ada dulu batu loncatan.
Karena kalau tidak ada, dia bisa nyalahkan Allah nanti. Gara-gara hijrah kayak gini, sembarang angel gini ya. Jadi kita kemudian yang harus membackup, kita yang kemudian harus menolong, mensupport ketika ada sahabat, teman, rekan yang mau hijrah. Siapkan titik di mana hijrah itu akan dilakukan. Rasulullah seperti itu. Itu berarti Rasul mengajarkan kepada kita konsep al-qaidatu sababiyah, kaidah sebab akibat. Kalau kita pengen akibat yang baik, sebab-sebabnya harus kita siapkan. Yasrib siapkan dulu. Tidak kemudian ujuk-ujuk hijrah. Mungkin jenengan akan bertanya kalau jenengan kritis, lah hijrah di Habasyah itu gimana? Habasyah, Abyssinia, Ethiopia. Abyssinia itu sekarang Ethiopia dan Eritrea. Dulu kan tidak seperti Yasrib begini yang siap. Kenapa Rasul membolehkan hijrah pada saat itu? Rasul sudah menyiapkan Pak, informasi tentang Abyssinia itu beliau sudah dapatkan dari kakek beliau Abdul Muthalib yang eksportir gaharu ke sana. Jadi memang tahu kultur masyarakat sana, siapa yang memimpin dan seterusnya, sehingga Rasul mengizinkan. Kenapa? Karena Abyssinia dipimpin oleh seorang raja yang bernama Negus atau dalam bahasa Arab Najasi, yang dia seorang Nasrani yang lurus, sehingga insya Allah aman. Dibekali apa? Ja'far bin Abi Thalib ketika ke sana, surah Maryam. Berarti bisa dipastikan surah Maryam itu pasti surah Makkiyah. Karena apa? Disiapkan oleh Allah untuk hijrahnya kaum muslimin ke Habasyah atau Abyssinia ya. Ini sebelum hijrahnya Kanjeng Nabi ini. Kita tidak sempat waktu itu membicarakan tentang hijrah di Abyssinia atau Habasyah, tapi kita kemudian langsung lompat pada intinya hijrah ini. Hijrah ya adalah perpindahan migrasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat dari Makkah menuju ke waktu itu namanya belum Madinah tapi Yasrib di tahun ke-611 Masehi. Tahun berapa Hijriah Pak kira-kira Pak? 1, lebih tepatnya sebenarnya 0. Lebih tepatnya. Jadi pada saat hijrah itu berarti 0 Hijriah. Setelah itu 1 tahun berikutnya 1 Hijriah. 2 tahun setelah hijrahnya Kanjeng Nabi 2 Hijriah, pada saat Ramadan tanggal 17 terjadi apa yang oleh Allah disebut dalam Quran surah Al-Anfal sebagai Yaumul Furqan, hari pembeda. Apa Yaumul Furqan? Ghazwatul Badr, perang Badar. Insya Allah mungkin minggu depan, bulan depan kita nyampe di Badar. Sekarang baru hijrahnya ini. Jadi ini tahun ke-0 berarti 0 Hijriah, hitungan Hijriah. Tapi Kanjeng Nabi tasih dereng loh Pak, dereng menggunakan kalender itu Hijriah. Nanti baru di masa Sayyidina Umar. Jadi Kanjeng Nabi ketika Hijriah menikah nggih tesih ngagem kalender jahiliyah. Kalender yang digunakan masyarakat waktu itu begitulah, kalender masyarakat Arab kuno begitulah, Arab waktu itu. Jadi kalau panjenengan kenal dengan bulan Rajab yang tadi disebutkan oleh Ustaz Egu sebagai bagian dari Ashurul Hurum itu ya, jamak dari syahrun. Ashurul itu berarti bulan-bulan, hurum itu yang dimuliakan atau yang diharamkan. Diharamkan untuk apa? Untuk perang. Diharamkan untuk apa? Bermaksiat. Diharamkan untuk yang lain-lain karena tadi sudah disampaikan Ustadz Ego bersandar pada pendapat para ulama, merujuk pada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Ashurul Hurum atau bulan-bulan mulia ini. Napa mawon Pak? Zul Hijjah, terus Muharram, Rajab. 3 berurutan, 1 terpisah. Zulhijjah, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Dulu Muharram niku mboten wonten. Zaman Kanjeng Nabi naminipun Safar awal. Safar awal, Safar akhir. Rabiul awal, Rabiul akhir. Jumadil awal, Jumadil akhir. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah dulu. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadir, maka Safar awal diganti Muharram, maka satu-satunya bulan yang Islam memberikan nama dari 12 bulan itu adalah Muharram.
Jadi Rajab ya, di bulan Rajab. Sekarang kita sudah berada di bulan Rajab 1443 Hijriah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di 4 bulan tersebut panjenengan kula sami didorong, dimotivasi untuk banyak beramal dan menyedikitkan dosa. Karena lipatannya tadi itu, dosa dilipat gandakan, kebaikan juga dilipat gandakan. Apa yang terjadi di bulan di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan hijrah, dan tadi sudah saya sampaikan pada panjenengan, hijrahnya Kanjeng Nabi menika mboten main-main. Hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah hijrah dari Darul Kufur menuju Darul Islam, atau dar yang disiapkan untuk Islam paling tidak. Ya, Yasrib itu ya. Dijelaskan oleh Imam Al-Jurjani. Ibnu Hazm, salah seorang tokoh dari para alim di golongan Zahiriyah. Di samping Ibnu Hazm kita kenal Ibnu Sirin itu ya. Hijrah adalah tobat meninggalkan segala dosa. Ibnu Rajab Al-Hambali, hijrah adalah meninggalkan dan menjauhi keburukan untuk mencari, mencintai dan mendapatkan kebaikan nanti di Yasrib. Itu akan didapatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga secara umum jenis hijrah itu ada 2 bersandar kepada konsep syariah. Yang pertama adalah hijrah makani, hijrah tempat, berpindah secara fisik dari satu tempat ke tempat yang lain, tempat yang buruk menuju tempat yang baik atau lebih baik. Dari tempat di mana penyembahan pada berhala pada tempat di mana kita bisa memurnikan tauhid kita dan seterusnya. Yang kedua hijrah maknawiyah, berubah secara ruhaniyah atau ruhiyah dan amal perbuatan. Berkaitan dengan apa? Qimah. Qimatun, qimah ya, nilai ya, nilai-nilai. Baik, saya lanjutkan dulu. Dimensi hijrah ya, perubahan yang akan dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dimensi hijrah personal, ada sosial, ada dakwah. Personal berkaitan dengan apa? Perubahan karakter para sahabat. Saya tanya pada panjenengan, kinten-kinten para sahabat ya, muhajirin, nyaman napa mboten hijrah dari Makkah menuju Yasrib? Mboten. Mboten. Tidak seluruhnya. Tidak seluruhnya merasa nyaman, atau bahkan mayoritas. Sekelas Abu Bakar mboten nyaman saat hijrah loh Pak. Saya tidak berbicara sekian tahun setelah itu, mboten. Saat hijrah sekelas Abu Bakar merasa tidak nyaman. Bilal bin Rabah itu sampai gregesi Pak. Mekah itu kota sibuk, Mekah itu metropolis, Mekah itu pusat perdagangan paling tidak Jazirah Arab. Tapi Persia dan Romawi juga ada di sana. Berdagang di pasar Majana, berdagang di pasar Ukas, berdagang di pasar-pasar yang lain. Mekah itu tumpuan orang dagang macam-macam. Madinah sepi. Kota pertanian, perkebunan, agraris. Dari kota yang demikian ramai, saya tuh bayangkan ketika saya mengajak istri saya pindah dari Mojokerto ke Kediri. Rumah istri, dan saya sempat menghuni RMI Pak, Rumah Mertua Indah. Rumah istri itu dekat pasar di Mojokerto, namanya Pasar Kliwon dan Pasar Tanjung. Jalannya nggak jauh, sehingga hiruk pikuknya itu kerasa. Dan ketika saya ajak pindah waktu itu di Kediri, namanya Wilis Indah 2. Tempatnya itu dari jalan besar itu ya, jalan besar tapi pinggiran kota, masih masuk dan masih masuk lagi. Perumahannya sewepi dekat kuburan Cina. Istri saya sudah saya beri gambaran perumahannya begini. Sudah nggak nyaman Pak mau berangkat. Nyampe di Kediri nggak nyaman, meskipun dengan suaminya. Nggak nyamannya bukan tidak nyaman dengan saya, kalau dengan saya nyaman sekali Pak. Tidak nyamannya keadaan. Jadi Bilal bin Rabah itu sampai gregesi, sehingga kemudian mengigau. Ngigau niku napa? Sampai ngelindur Pak. Apa ngelindurnya? Ngelindur rumput idkhir. Coba bayangkan, rumput idkhir itu rumput yang di Mekah itu loh Pak. Kalau kita perjalanan Makkah ke Madinah itu kemudian lewat unta-unta yang sedang di itu banyak rumput idkhirnya. Itu Bilal sampai rindu rumput idkhir. Rumput idkhirnya Mekah. Sampai ngigau. Masya Allah. Demam. Saking kangennya. Gak kerasa.
Tapi kemudian Rasulullah SAW langsung berdoa, Pak, Masya Allah, agar supaya Allah memberikan berkah Madinah itu 2 kali. Doa berkahnya Ibrahim buat Mekah. Oh gitu kerennya Pak, doa Kanjeng Nabi Pak. Berkah Madinah 2 kali murokab berlipat dibanding doanya Ibrahim terhadap Mekah. Maka sampai hari ini panjenengan pasti merasakan itu ketika di Madinah. Berkahnya doa Rasul. Nyaman ya Masya Allah. Sampun mlebet nggih sadar. Dereng didit nggih. Dereng. Jadi Bunda yang dirahmati Allah, dimensi personal. Para sahabat itu mengalami perubahan transisi kultur yang biasa beliau nikmati di Mekah, tiba-tiba kemudian di Madinah seperti itu. Dimensi sosialnya berkaitan dengan banyak hal. Serawungan dengan tetangga, pekerjaan ya dan seterusnya. Monggo dipun adzani rumiyin. Ampun.
orang biasa berdagang, bertransaksi di pasar, tiba-tiba suruh di sawah. Itu sama dengan transmigran di masa lalu. Ketika kemudian dari pasar itu ya, sebagian tetangga dulu, kemudian tiba-tiba harus ke Kalimantan Tengah, ke Kapuas, dan seterusnya. Mereka harus di lahan gambut. Itu pasti bagian tidak siap yang ngeri. Di para sahabat dihadapkan pada kondisi seperti itu. Kemudian dimensi dakwah. Ini yang kemudian paling menjaga asa. Karena memang targetnya dari Makkah menuju Yasrib. Dari Makkah menuju Yasrib menikah, memang targetnya untuk dakwah. Bukan berkaitan untuk mendapat harta lebih banyak gitu kan. Bukan dalam rangka untuk dimensi personal, mungkin keluarga, pengen istri dapat lebih cantik dan sebagainya. Sehingga ketika kemudian dimensi dakwah itu didapatkan oleh Rasulullah dan para sahabat, itu cukup sudah untuk mengobati. Yang terpenting agama Allah bisa disebarkan. Perkara pekerjaan nanti, perkara nanti menikah dengan siapa gampang, perkara nanti tinggal di tempat yang mana mudah, sampai-sampai nanti Allah memuji dengan cara luar biasa di dalam surah At-Taubah ayat 100 dan di dalam beberapa ayat yang lain tentang dahsyatnya persaudaraan Muhajirin dan Ansor dan bagaimana Muhajirin berkorban serta Ansor berkorban. Muhajirin berkorban karena meninggalkan apa-apa yang selama ini beliau rasakan nyaman, pekerjaan nyaman, keluarga nyaman, tetangga nyaman misalnya dalam tanda petik, kecuali dakwah. Orang-orang Ansor itu ya, ketika kemudian menyambut orang-orang Muhajirin, Pak, Masya Allah, bahkan dalam satu rumah keluarga Ansor itu nantinya ya ketika hijrah bisa nampung 12 orang Muhajirin. Itu kalau kemudian hatinya tidak dipenuhi iman itu nggak mau. Karena apa? Tidak ada batasnya. Tidak tahu batas sampai kapan nanti nginap di rumah saya. Saya bisa ya Rasulullah 5 orang, saya 7 orang ya Rasulullah, saya 12 orang ya Rasulullah. Dan mereka tidak tanya, tapi 3 hari saja lah ya Rasulullah. Dan mereka tidak pernah tahu 12 orang itu di rumahnya nyampe kapan. Saya nginep di rumah jenengan kok kemudian saya 3 hari terlayani dengan baik ya wajar. Tapi kalau 1 bulan saya masih dapat sarapan istimewa. Dan 1 bulan gitu ya, saya keluar dari kamar, jenengan kemudian bilang, Ustaz mohon maaf, sekarang jenengan bukan lagi tamu secara syariat gitu kan. Mohon jenengan patuh sarapan piyambak. Ini tidak pernah tahu Pak jangka waktunya kapan, dan itu bukan 1 orang, 12 orang. Maka Allah nanti akan memuji Ansor dengan pujian yang luar biasa. Atau bas 100 sampai kemudian Allah berjanji pada mereka dengan kalimat radhiyallahu anhu wa radwan. Itu janji Allah. Jadi saking dahsyatnya kemudian mereka memposisikan iman di atas kepentingan apapun. Kepentingan dunia itu nomor sekian. Bahkan nanti kita akan melihat dalam sebuah peristiwa yang paling fenomenal, sampai Dr. Said Ramadan Al-Buti itu mengatakan tidak ada seorang mu'arikh, tidak ada seorang penulis sirah yang ketika menulis ini tidak menangis, tidak ada, kata beliau. Semua penulis sirah dalam sejarah itu ketika menulis bagian ini pasti menangis. Persahabatan Ansor dan Muhajirin. Nanti kita akan bicara secara khusus tentang itu. Hunain namanya. Jadi bunda yang dirahmati Allah, sampai dalam surah Al-Hasyr ya. Ini Al-Hasyr ini Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran ya tentang orang-orang beriman ini ya, orang-orang Muhajirin, orang-orang Ansor dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kalau ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu itu pasti atau secara umum pasti surah Madaniyah. Hei orang-orang beriman. Surah-surah ayat-ayat yang turun di Madinah. As-Suyuti, Imam As-Suyuti dalam kitab Itqan membedakan Madaniyah itu berarti turun pasca hijrah, Makkah itu turun sebelum hijrah. Meskipun turunnya di Mekah, kalau pasca hijrah disebut Madaniyah. Contoh al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu dan seterusnya. Itu turunnya di Arafah, Mekah berarti. Tetapi masuk dalam surah dan ayat Madaniyah. Kenapa? Karena pasca hijrah. Itu penjelasan Imam As-Suyuti dalam itu.
Jadi hai orang-orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wal tandur nafsu ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap diri melihat apa yang diperbuatnya untuk hari esok atau akhiratnya. Maka kemudian muhajirin itu tidak memperdulikan apapun. Pekerjaan saya tinggal ya Allah, harta saya tinggal ya Allah. Tapi nanti di sana itu mulai dari nol loh mas, mulai dari nol. Jenengan sekarang sudah golongan berapa? 4D. Nanti di Yasrib itu mulai dari nol. Mulai tebak sukuan honorer terus mundi boten apa. Terus mundi berat apa boten itu? Berat. Dan itu dilakukan oleh kaum muhajirin. Sekelas Abdurrahman bin Auf harus meninggalkan semua itu. Utsman bin Affan, menantu Rasulullah SAW, meninggalkan semua itu untuk kemudian dalam tanda petik nanti jenengan di sana jadi orang kiri loh, dalam tanda petik ini. Yang penting Gusti Allah ridho, yang penting kami bisa berdakwah mendakwahkan Islam, yang terpenting kami bisa menjaga dinullah ini, yang penting kami bisa ngaji dengan tenang. Itu sudah lebih dari apa yang kami miliki. Sehingga nanti kita akan bicara secara khusus ketika Rasul sudah nyampe di Madinah, kemudian persaudaraan antara muhajirin dan ansor itu dilakukan. Salah satu yang paling fenomenal adalah ketika Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu an al-Ansari radhiyallahu an. Dan Sa'ad bin Rabi' mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, ya akhi, wahai saudaraku, sungguh aku memiliki beberapa kebun kurma. Maka dengan persaudaraan ini, pilihlah kebun kurmaku yang mana yang kau kehendaki. Kebun kurma. Hanya karena dipersaudarakan saja. Ustaz atau Pak Fulan, panjenengan dipersaudarakan dengan Pak Fulan B. Pak Fulan B langsung bilang, kalau kagungan mobil nih Pak sekawan. Di wonten Pajero, wonten Fortuner. Jenengan nawi ngersakaken. Tapi gitu dicicil loh. Ya enggak gitu Pak. Itu kita Pak ya. Bahkan kemudian yang paling dramatis dari kalimat Sa'ad bin Rabi' adalah, sungguh wahai saudaraku, aku dititipi oleh Allah 2 orang istri, yang jika salah satunya engkau berkehendak dan mencintainya, maka aku akan meminta izinnya untuk mendampingi. Kita pasti alhamdulillah itu kalau kita jadi Abdurrahman bin Auf. Tapi Sa'ad bin Rabi' itu tahu kepada siapa beliau menawarkan. Maka nawarkannya begitu, karena tahu ini Abdurrahman bin Auf gitu ya. Maka Abdurrahman bin Auf mengatakan, wahai saudaraku, sungguh aku bergembira oleh Rasulullah SAW dipersaudarakan dengan engkau, tapi cukuplah bagiku engkau tunjukkan di mana letak pasar. Gak usah dikasih kebun, gak usah. Letak pasar di mana sih pasar itu? Dan kurang lebih 2 tahun setelah itu, Abdurrahman bin Auf yang dari zero, dari honorer tadi itu Pak, lebih kaya dibanding Sa'ad bin Rabi'. Nanti kita akan lihat kisahnya dalam persaudaraan antar para sahabat muhajirin dan ansor. Ini Masya Allah. Itu orang-orang yang memang bondone bondo tak. Kalau bondo takwa itu maka harta akan oleh Allah dihadirkan. Dibuka pintu-pintu, tinggal mau atau enggak. Kalau Umar, kata para sahabat, Umar itu adalah orang yang dunia itu ngejar-ngejar dia. Tapi mau, kayaknya Umar itu mau. Sehingga pernah mengkritisi Abu Darda pada masa kekhalifahannya. Bertemu dengan Abu Darda pulang dari pasar. Mayastaro ya, apa yang baru kamu beli? Laham daging kan? Besok ketemu lagi, ditanya lagi, beli daging lagi. 3 hari Pak ketemu, ditanya beli daging. Umar itu langsung istighfar, astagfirullahaladzim, sungguh kalian telah melupakan kehidupan kalian di masa kekasih kita masih hidup, maksudnya Rasul. Dulu kita itu biasa loh, hari ini makan daging, besok itu makan garam dengan garam. Kemudian sekarang kalian tiap hari itu daging. Jadi Umar itu dikejar dunia tapi boten. Sebaliknya Abdurrahman bin Auf itu mau ngelepas dunia ini tidak mau dilepas. Beliau itu pengen merasakan ya pisan-pisan miskin lah. Kisahnya masyhur kan Pak?
Dalam tulisan Khalid Muhammad Khalid tentang 60 karakteristik 60 sahabat, dikisahkan bahwa Abdurrahman bin Auf ini radhiyallahu anhu suatu hari Madinah itu dilanda paceklik. Ketika dilanda paceklik, kemudian kurma-kurma yang akan dipanen di masa itu sudah sedikit banyak yang busuk, diserang hama, maka harganya jatuh. Di saat itulah orang-orang terbaik dari kalangan muslimin mukminin yang menjadi pengusaha menggunakan kesempatan itu untuk apa? Untuk ngisi amalnya yang nanti pada saat di barzah notifikasinya akan bunyi. Nah, begitulah bahasa milenial. Jenengan di barzah menapa saged beramal, Pak, di barzah? Boten saged. Al mukminun 99 100 sampai kita itu teriak Robbi irji'un, kembalikan saya ke dunia ya Allah. Kembalikan irji'un. Rujuk roja. Kembalikan kami ya Allah. Untuk apa? Untuk beramal. Apa-apa yang taroktu dulu kami tinggal. Kok dulu jatuh apa selonggo ning dukur jok sepeda motor ngomong subhanallah, hari ini saya petik ya Allah pahalanya. Ada orang nyesel bahkan karena tidak mengucapkan subhanallah. Saking tidak bisanya beribadah, tapi di barzah panjenengan masih bisa nambah pahala. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, gitu kan. Jadi Abdurrahman bin Auf itu langsung mikirnya ke sana. Nanti notifikasi amal saya akan bunyi, caranya bagaimana? Ini kesempatan saya berarti. Maka kurma orang-orang Madinah itu dibeli dengan harga normal seperti kurma itu bagus, seger, Pak. Padahal busuk, sudah gak laku, Pak. Atau laku sangat murah, dibeli dengan harga itu pengusaha muslimin, Masya Allah. Mukmin. Maka dibeli, Pak, oleh Abdurrahman bin Auf. Hitungannya untung apa rugi? Besar, rugi besar. Bangkrut mungkin. Rugi besar, tiba-tiba di Yaman terjadi wabah hebat. Yang dengan wabah hebat itu Allah mentakdirkan obatnya itu dari herbal yang berasal dari kurma yang sudah membusuk. Orang situ melarat. Karena orang-orang Yaman kemudian datang ke Madinah untuk ngulang, untuk membeli kurma busuknya Abdurrahman bin Auf dengan harga 2 kali lipat dia beli dari masyarakat Madinah. Orang sido melarat malah sugih 2 kali lipat. Ini orang yang tidak bisa melarat itu begini, Pak. Nah seperti itu dimensi dakwah, dimensi sosial dan dimensi personal. Kalau kita cerita nanti, Pak, ya satu persatu para sahabat. Nah ini dulu hijrah pertama kan di sini di Habasyah, di Abyssinia, Ethiopia dan Eritrea, lewat laut. Hijrah kedua ke arah sana itu ya, hijrah kedua darat ya, tanpa melalui laut. Dulu menempuh jarak Makkah Habasyah 4583 kilo, Pak, 4583 kilometer. Meninggalkan harta benda dan semua usaha, meninggalkan keluarga, resiko disiksa dan dibunuh bila tertawan, dikejar tentara, sampai kemudian nyampe laut tidak terkejar lagi. Atas izin Allah. Hijrah Rasulullah SAW bersama para sahabat dari Makkah menuju ke Madinah. Ya, dari Makkah menuju ke Madinah. Jaraknya berapa? 470. Ini ada Ka'bahnya kecil. Dan unik, Pak, perjalanannya tidak langsung ya tentu, tapi ke sini dulu nanti. Lah ini ke arah selatan dulu di panahnya. Baru kemudian bergerak ke sana. Dan di sini ada rest area. Ini rest area. Ma'bad. Ada rest areanya antara Kertosono dengan Jombang. Ini ada rest area menarik ini, Pak. Ma'bad ini ada pelajaran besar yang jarang diungkap. Kalau kita bicara sejarah hijrah, nanti kita akan lihat apa yang terjadi di sini ya. Menempuh jarak Makkah Madinah 470 km itu sekarang loh, Pak. Sekarang 470 km Makkah Madinah ini. Kenapa? Karena sekarang kalau kita dari Makkah menuju Madinah kok melewat Gunung Bukit dipapras oleh pemerintah Saudi. Jadi apa? Jalan. Nah kalau dulu ada gunung, menggo. Ada lembah, menggo, dan seterusnya. Menempuh jarak berarti lebih dari ini. Meninggalkan harta benda, semua usaha. Meninggalkan keluarga, resiko disiksa dan dibunuh bila tertawan. Ketika kemudian meninggalkan, maka sudah dilucuti, Pak. Dilucuti apa? Harta yang mau dibawa. Dilucuti.
harta yang mau dibawa dilucuti, harta yang mau dibawa harus ditinggal, diperintahkan oleh mereka, kecuali satu orang, namanya Umar ibnul Khattab radhiyallahu an, yang ketika beliau hijrah justru diiklankan. Yang lain underground, yang lain gak ada yang berani mengumumkan. Sayyidina Umar mengumumkan, dulur-dulur kula badhe hijrah benjing, monggo menawi wonten ingkang badhe nyegat kula pun pintu gerbang Mekah tersedia. Insyaallah nyampe di sana panjenengan akan, istri panjenengan akan jadi janda dan anak-anakmu akan jadi yatim. Siap, saya tunggu di sana. Sepi Pak, tidak ada yang Umar. Resiko disiksa, dibunuh, ditawan itu ya pada saat itu. Sudahkah kita berniat berhijrah sebagaimana para sahabat ya, meskipun hijrahnya tidak sebagaimana dulu hijrah Makani. Ya sekarang hijrahnya dari keburukan menuju kebaikan, tulisannya nggak kelihatan ya, dan seterusnya. Meskipun hijrah itu kadang jalannya rumit, jalannya sulit ya, untuk menuju pada kebaikan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita masuk peristiwa hijrahnya. Pilar-pilar hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terdiri dari 2 poin utama. Yang pertama, menggunakan berbagai asbab yang dibolehkan secara syar'i ya, dalam syariat. Apa saja yang dibolehkan? Termasuk apa? Menunjuk orang non muslim sebagai penunjuk jalan, guide ya. Coba jangan bayangkan. Padahal hijrah ini penting atau sangat penting waktu itu? Sangat penting. Bahaya atau sangat bahaya? Sangat bahaya. Justru Rasul melibatkan non muslim sebagai apa? Penunjuk jalan. Penunjuk jalan itu berarti apa? Salah satu titik atau poin yang sangat penting dari keseluruhan hijrah, namanya Abdullah bin Uraiqid. Itu non-muslim. Tetapi Rasul benar-benar memilah dan Rasul benar-benar tahu siapa Abdullah bin Uraiqid ini, sehingga kemudian beliau menunjuknya dan membayarnya. Yang kedua, Rasulullah SAW melibatkan orang-orang terbaik di ring satu keluarga beliau. Satu, sepupu sekaligus menantu beliau, Ali bin Abi Thalib. Sebagai apa? Pengganti beliau di dalam selimut kematian, begitulah namanya, selimut kematian. Karena Ali memang ditempatkan pada selimut yang kalau Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan ditusuk pedang dan tombak musyrikin Mekah, ya selesai Ali. Yang kedua, Rasulullah melibatkan Abu Bakar sebagai apa? Sahabat terbaik sekaligus mertua beliau, pendamping beliau, sohib terbaik beliau, qorib beliau. Qorib bukan hanya sohib tapi qorib, qorob, dekat, sangat dekat. Saking dekatnya Kanjeng Nabi itu tidak sungkan tidur di atas paha Abu Bakar. Jenengan punya teman karib Pak, coba sebut, pernah nggak jenengan tiduran di atas paha teman jenengan? Rasulullah itu tidur di atas paha Abu Bakar. Nanti kita lihat guanya, kita lihat dari dalam guanya. Gua itu sempit, Pak. Dan waktu itu Rasulullah tiduran di atas paha Abu Bakar. Berikutnya yang dilibatkan oleh Rasulullah SAW, percaya pada Abu Bakar sebagai sahabat terbaik, qorib dan mertuanya. Maka yang dilibatkan berikutnya adalah anak-anak Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar sebagai pembawa rangsum makanan. Waktu itu beliau sedang hamil. Makanya nanti lahirnya laki-laki dari rahim Asma binti Abu Bakar itu merupakan laki-laki pertama yang lahir di Madinah, di Yathrib. Laki-laki yang kelak akan jadi khalifah, namanya Abdullah bin Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Karena Asma ini adalah istri dari Zubair bin Awam, sepupu Rasul dan keponakan Khadijah Zubair. Bunda yang dirahmati Allah, setelah itu yang dilibatkan siapa lagi? Abdullah bin Abu Bakar. Untuk apa? Untuk ngopi. Kerjaannya ngopi, Pak, enak ya. Ini bahasa saya loh, Pak, ngopi ya. Beliau datang ke warung-warung di Mekah, mendengarkan orang-orang Mekah bicarakan apa? Tentang Rasul dan ayahnya. Apa yang mereka bicarakan? Jadi nguping itu boleh untuk hal seperti ini. Nguping untuk keselamatan negara. Nguping untuk keselamatan dakwah. Bukan nguping dalam rangka menikmati ghibah, haram hukumnya. Jadi disuruh nguping seperti apa yang mereka bicarakan, wahai Abdullah, di pasar, di kafe-kafe kalau sekarang begitu. Kerjaannya ngopi gitu loh. Ngopi
Nabi di sini dengar orang bicara, oh ini yang dibicarakan. Berikutnya Fuhairah, Amir bin Fuhairah. Siapa itu? Pembantu Abu Bakar As-Siddiq. Tugasnya mengembalakan domba, mendekati Gua Sur. Dalam rangka apa? Satu, diperas susunya. Nah, Rasul begitu Pak, tidak kemudian beli di Mekah, bawa susu ke sini, mencurigakan. Tapi kalau bawa kambing mencurigakan apa mboten? Ke gunung. Nggak, maka mereka pasti akan mengira itu ya gembala biasa kambing. Diambil susunya. Kalau sekarang pabriknya itu datangkan. Ini Masya Allah, Rasul cerdasnya setengah mati. Termasuk untuk menghilangkan jejak Abdullah bin Abu Bakar ketika menuju ke Gua Sur. Caranya kambing-kambing ini disuruh berjalan di belakang Abdullah bin Abu Bakar. Ada jejaknya itu. Masya Allah. Jadi menggunakan berbagai sebab yang dibolehkan secara syar'i. Harus kita pakai strategi itu, dan itu fatonanya Kanjeng Nabi, cerdasnya Rasul. Kenapa kok Asma yang hamil, bukan Aisyah yang diminta itu ya? Kenapa bukan siapa lagi, Abdurrahman anaknya Abu Bakar yang lain? Kenapa Asma? Karena kalau ada wanita Pak, wanita hamil kok kemudian berjalan itu ya di Mekah, mungkin nggak Pak ada orang Mekah yang mikir, wah itu Arab hiking itu, Arab naik bukit. Ada nggak Pak orang mikir orang hamil itu ya mau naik bukit, naik gunung? Halo? Nggak mungkin, mustahil. Pasti mereka nggak akan nyangka kalau Asma kemudian yang hamil itu sedang jalan-jalan, woi kok nggak gunung, nggak mungkin, apalagi Hiro itu ya. Kok Hiro, sorry, Sur, Jabal Sur yang lebih tinggi dibanding Jabal Nur tempat gue, lebih tinggi. Gua Sur itu lebih tinggi, Jabal Sur itu lebih tinggi. Jadi nggak mungkin kemudian Asma itu akan naik gitu ya, apalagi nggak bawa ransel, nggak bawa alat hiking gitu kan Pak. Sekali mungkin. Tapi itu Asma dan tidak takut keguguran karena doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bayi itu nanti akan lahir menjadi seorang khalifah untuk kaum muslim. Sosok luar biasa namanya Abdullah bin Zubair. Yang kedua, yakin akan adanya inayah Rabbaniyah, pertolongan dari Allah, Rabb semesta alam, keberkahan rizki setelah menggunakan sebab kausalitas pada tingkat jamaah maupun individu, sebagaimana firman Allah, walau an alal qura amanu wa fatahna alaihim barakah. Jikalau sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah, pastilah kami akan melimpahkan berkah kepada mereka dari langit, dari bumi, dan seterusnya. Jadi yang dilibatkan orang-orang yang keimanannya Masya Allah, termasuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, karena tugasnya paling berat, tugasnya mengganti Rasul untuk dibunuh itu Pak, tugasnya Masya Allah. Dan ketika kemudian Ali bin Abi Thalib ini menggantikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau memang siap 100% untuk berhadapan dengan kematian. Berhadapan dengan kematian. Artinya Ali bin Abi Thalib yakin ini adalah tugas mulia, jika mati surga. Beliau tidak mengatakan, ya Rasul kan saya belum nikah. Tidak ada kemudian kalimat-kalimat sanggahan ketika kemudian itu kalimat Rasulullah jawabannya cuma sami'na, atau bukan seperti Bani Israel, sami'na wa asoina. Sami'na aku dengar, wa asoina tapi kami asoi sajalah. Kami cuek saja, kami abai saja ya. Maka Rasulullah SAW kemudian keluar bersama siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Setelah beliau mendengar informasi dari Jibril bahwa musyrikin Mekah melakukan rapat tertutup paripurna. Di mana? Di Darun Nadwah. Di mana letaknya Darun Nadwah? Kalau sekarang panjenengan tahu Hatim Hijri Ismail itu depannya itu Darun Nadwah. Di situ kemudian mereka rapat musyrikin Mekah, keputusannya apa? Dari seorang laki-laki dari Yaman yang mereka tidak kenal, dan seluruh mu'arikh, seluruh mufasir, seluruh muhaddisin aliyah sepakat ini iblis. Benar-benar iblis Pak. Yang membo-membo menungso hadir datang di situ. Dengan baca Sirah Ibnu Hisam, Safi Rahman, Al-Mubarakfuri, semuanya akan mengatakan itu iblis. Yang tidak dikenal oleh masyarakat Mekah, tapi kemudian mereka menerima kedatangannya setelah berunding. Dan dialah yang memutuskan ide untuk membunuh Rasulullah SAW dengan cara kumpulkan 100 pemuda terbaik dari seluruh kabilah kita. Sehingga nanti kalau Muhammad kita bunuh dengan pedang dari 100 anak muda ini, tidak mungkin Bani Abdul Muthalib, Bani Hasim, dan Bani Abdul Manaf menuntut kita. Karena ini adalah gabungan kemungkaran.
Berarti hari itu kemungkaran berjamaah itu sudah dilakukan. Jadi kalau ada sekarang korupsi berjamaah, kriminal berjamaah, bekal bareng-bareng dan seterusnya, itu dulu sudah dicontohkan oleh musyrikin Makkah di bawah bimbingan iblis. Membunuh bersama-sama, tusukkan bareng, jelek, maka Bani Abdul Muthalib, Bani Hashim tidak akan berani menuntut kita. Maka ketika kemudian sudah mereka siapkan, dikepung rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sekarang jadi Maktabah Makkah Al-Mukarramah itu dekat dengan sana. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar sambil beliau membaca firman Allah dalam Quran surah Yasin. Berarti Yasin itu surah Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah. Apa yang beliau baca? Ayat ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa awshaynahum fahum. Dan kami adakan di hadapan mereka sadda, dinding. Wa min khalfihim, di belakang mereka juga dinding. Dan kami tutup penglihatan mereka sehingga tidak dapat melihat. Rasul membawa pasir kemudian ditaburkan di atas kepala mereka, maka kemudian mereka tertidur dengan nyaman. Ini bukan doa menidurkan orang, hati-hati. Kok anak kemudian insomnia, wah anakku kayak iso turu, wajah ini memang kalimat yang Allah perintahkan kepada Rasul untuk dibaca, maka beliau membaca ini. Bukan berarti kalau jenengan membaca ini maka orang tidak bisa melihat panjenengan, nggih mboten. Ada tilangan polisi SIM ketinggalan, wajah alam. Ternyata polisinya juga hafal surah Yasin, repot jenengan. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding. Maka Rasulullah SAW lolos dan lulus. Lolos kemana? Beliau menuju ke tempat ini. Lah ini Jabal Sur. Dilihat dari bawah. Tidak securam Jabal Nur apalagi di Gua Hira, tapi dia lebih tinggi posisinya. Di Jabal Sur inilah kemudian Kanjeng Nabi naik bersama Abu Bakar As-Siddiq. Alhamdulillah dalam diizinkan Allah naik sehingga bisa mengambil gambar dari atas. Paling tidak bisa melihat muka dari atas Jabal Sur. Yang tingkat kesulitannya lumayan. Yang kalau dulu Kanjeng Nabi naik belum ada trap-trapannya, sekarang wonten Pak Eco. Bukan hanya ada trap-trapannya, undak-undakannya, ada 2 rest area. Kita capek istirahat ngopi al-qahwatul arabiyah biduni sukar, kopi Arab tanpa gula. Wah nyaman dia. Semoga kula panjenengan bisa ngopi di sana Pak ya, sambil ngaji sirah. Waduh nikmatnya. Nggih Pak Saestu. Ngaji sirah. Sampai kemudian naik ke puncaknya. Inilah Gua Sur. Nyampe di puncak. Mohon maaf, ini bukan Abu Bakar Pak, ini Muhammad Hatta Pak. Sampai di Al-Ghar As-Sur, tuh ada tulisannya Al-Ghar As-Sur di atas. Nah ini guanya Pak. Nah di sini ada rest area. Ini mahasiswa dari UIM, Universitas Islam Madinah, yang sempat naik bareng, ada 6 orang. Ini saya percepat aja Pak, mohon maaf, jenengan pasti gak nyaman lihat orang. Nah ini anaknya yang punya rest area Pak ini Pak. Khalid, itu ya, anaknya yang punya rest area di sini. Kita bisa. Nah ini Pak dalamnya Pak ini. Nah ini Kanjeng Nabi duduk dengan Abu Bakar. Tempatnya sangat sempit sehingga Rasulullah SAW menyandarkan kepala beliau di atas pangkuan Abu Bakar. Kinten-kinten Abu Jahal dengan Muhammad Hatta tinggi mana kinten-kinten? Kinten-kinten versi panjenengan. Tinggi Abu Jahal Pak, bukan Abu Bakar. Abu Bakar juga pasti lebih tinggi beliau dibanding saya. Ini saya Pak, kepala saya katakan di sini Pak ya. Kepala saya di dinding inilah. Ini oleh Allah Subhanahu wa taala ditumbuhkan ranting yang di sini ada merpati yang sedang ngerami telur. Kemudian ini tertutup oleh sarang laba. Tetapi kaki Abu Bakar itu julur ke sini loh Pak. Mohon maaf ini saya matikan salah satu. Pakai yang merah. Julur ke sini kaki beliau itu. Jadi sempat julur ke sini setelah beliau sempat digigit skorpion itu ya, skorpion gunung gitu lumayan Pak. Kalau kita lihat bentuknya kan gede. Jadi Abu Bakar sempat begini, itu kalau Amr bin Hisham gitu ya. Abu Jahal itu kemudian nunduk Pak kepalanya, itu kelihatan ujung kaki Abu Bakar.
Tapi fokus pada apa? Fokus di sini ada merpati, di sini ada sarang, gak mungkin. Maka tidak tertarik untuk melihat ke bawah agak ke dalam. Allahu Akbar. Padahal kok tik gini aja Pak sudah kelihatan. Oleh Allah kemudian dihipnosis dengan cara apa? Menghadirkan. Tapi jangan nanti memviralkan Ustaz atau bilang Allah menghipnosis. Oh jangan gitu ya. Maksudnya mengalihkan perhatian gitu kan sang pengejar dengan menghadirkan laba-laba dan seterusnya. Allah. Nah kita nanti bisa duduk-duduk di sini sambil ngaji sirah. Sekarang masih berat Pak. Kemarin kita rapat di Ampuri itu kita nyampe Madinah itu 3 hari di apa karantina. Nggak boleh keluar dari kamar hotel. Ke lobby aja nggak boleh. Ketahuan keluar maka 5 tahun visa kita di stop, nggak boleh ke Saudi. 5 tahun Pak. Setelah itu Madinah, setelah itu Makkah, katakan 4 hari 4 hari. Setelah itu sampai Indonesia masih di karantina 6 hari. Karantinanya saya 9 hari. Kalau di Indonesia masih agak enak, boleh keluar kamar, olahraga dan seterusnya di Wisma Atlet itu ya. Biayanya hampir 40 juta per bulan. Seluruhnya gitu. Jadi hijrahnya itu seperti ini, berangkatnya di bulan Safar, Kanjeng Nabi itu. Kemudian kemana dulu? Ke Gua Sur, arahnya ke selatan tadi. Baru kemudian bergerak ke utara. Sampai kemudian Rasulullah, lah saya tutup dengan وقلوبهم من الخوف والإشفاق تكاد تحترق. Nikah sinten? Para sahabat Ansor dan Muhajirin yang sudah ada di Madinah. Apa yang beliau lakukan? Mereka sudah menghitung harusnya Kanjeng Nabi itu 8 hari, 9 hari nyampe. Maka pada hari ke-7 tiap pagi, siang, sore mereka bergantian menuju ke pintu gerbang Madinah. Menaiki pohon-pohon apa ini Pak? Kurma untuk melihat dari jauh ada enggak kepulan asap dari Kanjeng Nabi. Ini kita belum bicara tadi rest area ya. Kita langsung menuju Madinahnya. Insya Allah kita akan kaji lebih detail lagi pada pertemuan berikutnya. Ini para sahabat Ansor melihat mereka jago-jago naik kurma Pak. Enggak pakai dicungkili begini Pak. Kalau kita naik pohon kelapa kan begitu Pak. Dicungkili. Mereka enggak pakai itu Pak. Maka nanti dalam pertempuran Hunain, para tentara kaum Ansor, sahabat Ansor inilah yang paling cepat memanjat tebing nanti. Karena lawan-lawan itu di tebing di perang Hunain. Lawan itu di tebing, mereka menggelontorkan batu, panah dan sebagainya. Maka para sahabat Ansor yang nanti seperti Spiderman gitu mungkin. Itu paling cepat mereka bergerak ke atas. Kita lihat nanti ya Hunain itu bentuknya seperti apa dan bagaimana sahabat Ansor bisa menaikinya. Ini canggih-canggih itu sahabat Ansor. Nah, mereka melihat hari ke-7 kok belum ada, sampai sore kan belum ada. Hari ke-8 belum ketemu. Ini Lion of the Desert julukannya. Asadullah, singone Gusti Allah. Cinta. Hamzah. Loh, benar kamu. Hamzah bin Abdul Muthalib, paman yang selisih usianya 2 tahun dengan Kanjeng Nabi, teman main, teman gulat gitu ya, Rasulullah. Dan beliau ini paman yang sangat dicintai oleh Kanjeng Nabi. Tokoh perang Badar. Hal min syai'. Apa ada sesuatu yang kalian lihat? Lama belum. Sangat cemas beliau sama Abu Bakar. Ini harusnya sudah datang loh ini, hari ke-9 loh ini. Nunggu di atas benteng-benteng. Dulu kan setiap kota itu dilindungi benteng. Ibu-ibu juga derek Pak. Anak-anak juga ikut. Artinya Pak Yasrib benar-benar siap menyambut Rasulullah SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq. Tiba-tiba di tengah kecemasan Hamzah bin Abdul Muthalib, ada seorang anak laki-laki Ansor dengan seorang remaja yang berada di benteng terdepan. Lah ini masih remaja Pak. Menek paling dhuwur, biasa remaja kuandel-gendel. Huwa Rasul, wah itu Rasulullah tuh, itu pasti Rasul tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dilihat dari kepulnya saja, ada kepulan debu. Nah, jenengan pirsa Pak, dengar Pak suara seperti Tarsan itu Pak. Nah, dengar Pak. Itu adalah suara khas wanita-wanita Arab menyambut tamu kehormatan sampai hari ini. Jenengan kalau dengar di Palestina gitu ya, di beberapa tempat di Jazirah Arab,
Itu kalau ada tamu kehormatan masih ada yang seperti itu. Dan itu para wanita, bukan laki-laki. Tapi bukan berarti jenengan minta istri begitu, jangan Pak. Ini gak ada kaitan. Itu budaya, bukan syariat. Wah, ini para wanitanya semangat. Sampai begitu Pak teriakannya Pak. Itu yang menjadikan lawan-lawan dalam perang itu takut Pak. Ketika Hindun mimpin PKK Mekah itu begitu. Ya, ibu-ibu PKK dari wanita Mekah. Disambut dengan syair Tola al-Badru. Kebalikan Hamzah tadi. Hamzah tokoh yang paling disegani, dicintai oleh Mekah dan Yasrib, Medina. Ini tokoh yang nanti paling banyak membuat masalah. Dia adalah calon wali kota yang gagal karena Kanjeng Nabi datang. Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik nomor 1. Maka nanti ayat-ayat Madinah itu ayat-ayat yang baru mengungkapkan sifat munafik. Ya, di ayat Makkiyah belum ada. Ya, dia bilang kepada budaknya, dia lari sembunyi. Ya, aku terpaksa melepaskanmu sebagai isyarat. Maksudnya, aku melepaskanmu. Aku akan tunjukkan pada Muhammad aku orang baik, gitulah maksudnya. Gak kemudian budak dieret-eret kemana-mana. Kamu pergi sekarang. Saniyatil Wada. Saniyatil Wada itu pintu gerbang Madinah. Hari ini kita kenal dengan Saniyatul Wada juga. Wadi Saniyah. Dan Rasul yang diperlihatkan hanya untanya saja. Ini Qaswa, unta putih beliau. Hadiah Abu Bakar yang beliau beli dengan harga 56 juta kalau dirupiahkan. Ini unta beliau namanya Qaswa, unta putih beliau itu ya. Sambutannya Masya Allah. Sampai kemudian para sahabat berlomba-lomba. Para sahabat berlomba-lomba untuk apa? Ini Dharma Wanita Madinah kalau ini Pak Yasrib. Untuk apa? Untuk menawarkan apa-apa yang mereka punya ya Rasulullah. Itu ya, kebun saya untuk panjenengan, tinggal di rumah saya aja ya Rasul. Gunakan tanah saja saya Rasul, dan seterusnya. Mereka semuanya berebut untuk memberikan yang terbaik buat Allah dan Rasulnya. Sampai kemudian Rasul bilang, biarlah untaku yang berjalan. Memilih bahasa kita, biarlah untaku yang berjalan. Sampai kemudian unta beliau berjalan dan kemudian berhenti tepat di, kalau panjenengan nanti semoga semua dimudahkan umroh haji Pak. Kalau panjenengan berada di Masjid Nabawi, keluar dari pintu Babu Salam, itu ya, pintu Raudhah, panjenengan keluar, kalau kiri itu makam Baqi, jenengan ke kanan, seret, kemudian ke kanan lagi belokan, di situ ada tugu, disitulah unta Rasul berhenti, disitulah rumah Abu Ayyub Al-Ansari, disitulah kemudian awal Masjid Nabawi dibangun. Jadi untanya dibiarkan oleh Rasul. Rasul berkata, Allah yang akan menuntun unta beliau, setuju unta yang milih. Karena kalau Kanjeng Nabi yang milih, rumah saya ya Rasul. Ya Mas, panjenengan wonten ingkang iri napa mboten? Pasti iri, apalagi kalau Rasul tanya, saya jenengan tipe berapa rumahnya? 125 ya Rasul. Jenengan 205 ya sudah, rumah jenengan Rasul. Itu pasti banyak yang tersakiti. Apalagi yang rumahnya RSS-nya buaya. Rumah sangat sederhana sekali, susah selonjor, sumur, tersiksa itu Pak. Yang penting rumah itu kan berkah toh Pak ya, bukan luasnya. Maka Rasul meminta koswanya berhenti. Disitulah Rasul menginap. Depan rumah siapa tadi Pak? Abu Ayyub Al-Ansari, seorang sahabat. Al-Ansari berarti dari Ansor, yang beliau tempati rumahnya, tapi wafatnya laki-laki ini nanti Pak, di Konstantinopel. Kuburannya sampai hari ini, makamnya di dinding Konstantinopel. Karena beliau nanti yang paling ingin mewujudkan janji Rasul
kedua, la tuftahannal Konstantinia, tidaklah Konstantinia itu ditaklukkan kecuali oleh sebaik-baik amir dan sebaik-baik jaish, sebaik-baik tentara. Maka beliau bersumpah akan menjadi sebaik-baik amir atau tentara. Maka beliau gugur nanti di benteng Konstantinopel pada masa kekhalifahan Muawiyah bin Abu Sufyan. Baik, itu mungkin sekilas tentang hijrah. Nanti kita bahas lebih detail, termasuk rest area hijrah beliau di tempat umum Ma'bad, ya, apa yang kemudian beliau dapatkan dan ajarkan pada kita. Itu mungkin Bunda yang dirahmati Allah, jam 8 kurang 4 menit. Mohon maaf jika ada kalimat yang kurang berkenan. Insyaallah kita akan lanjutkan pada bulan berikutnya, hijrah dan memasuki detik-detik Ghazwatul Badar atau pertempuran Badar. Jadi asbabnya kenapa dan seterusnya kita akan bahas insyaallah lebih jelas, lebih detail. Semoga ada manfaatnya, tetap istiqomah di atas jalan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dengan harapan kelak kepulangan kita menuju Allah husnul khatimah, dan di yaumul hisab kita akan dapat bagian syafaatul uzma beliau atas izin Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.